Bapa, aku berdoa biarlah setiap kami boleh mengecap betapa baiknya Tuhan itu. Apa baiknya Tuhan. Yuk alami Tuhan. Alami Tuhan. Alami Tuhan. Alami Tuhan. Saat ini biar aku impartasikan kekuatan. Biarlah aku berkatakan bulan Juni jadi bulan encounter dengan Holy Spirit. Bulan Juni kami akan mengalami Tuhan. Kami akan mengalami betapa dahsyatnya Tuhan. Terima kasih. Berkati firman-Mu, urapi hamba-Mu ya Tuhan. Untuk bisa menjelaskan secara sederhana apa yang Tuhan mau Engkau jelaskan. Di dalam nama Yesus. Semuanya siap dengan firman Tuhan katakan. Amin. Berikan tepuk tangan yuk buat Tuhan. Silakan dong Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan. Wow, sudah bulan Juni. Gereja kita sedang dalam satu perjalanan yang luar biasa. Yaitu Go Deeper. Gereja kita dikondisikan, sedikit dipaksa untuk bisa go deeper sama Tuhan. Saya melihat beberapa yang kok Tuhan diizinkan yang alami proses. Tapi tiba-tiba doanya lebih deeper. Imannya bisa lebih dalam, lebih bisa cari Tuhan. Dan jangan lupa tahun 2024 Pak Niko juga dapat tahun untuk bangkit jadi teranglah. Semua bilang bangkit jadi teranglah. Jadi bangkit adalah keputusan Bapak Ibu Saudara, ya. Jadi biarlah setiap pagi kita berkata, hai jiwaku bangkit, hai tubuhku bangkit. Seperti Daud ya, jiwaku pujilah Tuhan. Jadi ayo katakan ke dalam keadaanmu, situasimu, ayo bangkit. Bukan sekedar bangkit, bukan sekedar sukses, tapi untuk jadi terang, untuk menjadi berkat bagi banyak orang. Ya setuju berikan tepuk tangan buat nama Tuhan. Bulan Februari sampai bulan Mei kemarin kita mendalami mengenai Go Deeper with the Lord. Mendalami siapa Tuhan, kebapaannya, keputraannya, dan dia sebagai Roh Kudus. Dan kemarin 1 bulan kita belajar mengenai yang disebut hadirat Tuhan. Tuhan hadir itu apa? Ya jadi itu yang kita belajar sungguh-sungguh. Bahkan kemarin Joshua Artono bilang admit your limitation. Berani kita dalam hadirat Tuhan itu kita sungguh-sungguh ngalami Tuhan yang luar biasa. Nah bulan Juni dan Juli ini kita akan belajar satu topik yang dahsyat yaitu manusia dan dunia. Katakan amin. Kita akan belajar satu pertempuran klasik antara orang Kristen dengan namanya dunia. Gimana Pastor supaya aku gak terlalu duniawi? Kan ada firmannya yang bingungnya itu adalah jangan cinta dunia. Tetapi ada ayatnya juga berkata begitu besar cinta Tuhan kepada dunia. So yang gimana sih? Gimana aku harus menentukan diri supaya gak kebablasan? Supaya aku gak jadi orang dunia, supaya gak punya roh dunia. Apakah harus kerja di dunia? Apakah harus kerja sama orang non-Kristen? Gimana caranya? Apakah aku harus pasang headphone di tengah-tengah mall yang menyetel lagu-lagu dunia? Apakah aku boleh nyanyi lagu dunia? Bolehkah aku makanan yang dimasak orang dunia? Bolehkah aku segala macam yang pertanyaan ini, baik pertanyaan yang sangat klise, yang bodoh, sampai pertanyaan yang serius. Gimana sih? Dan kita akan belajar bagaimana pandangan dunia terhadap kita. Seringkali kita pikir pandangan kita dari dunia, tapi dunia punya pandangan. Apakah pandangan dunia hanya melihat orang-orang yang cuma bisa nyanyi, cuma bisa bahasa roh, cuma bisa pakai baju bagus di hari Minggu, that's it? Atau pandangan dunia apa kepada orang Kristen? Atau pandangan yang sedang dirubah oleh dunia mengenai kebenaran, mengenai firman. Ini harus kita pelajari. Karena kita harus tahu, di akhir zaman ini pengajaran palsu banyak. Sehingga saya himbau saudara setiap kali ada Bible study, ikuti sama-sama. Dan kita menjadi gereja yang deep in the spirit, tapi juga deep in the word. Dan juga kita kuat dalam roh, juga kuat di dalam firman Tuhan. Yang mau katakan amin. Dan hari ini dia nama Bapa Putra Roh Kudus, saya memulai series 2 bulan ini. Excited untuk belajar human and the world, manusia dan dunia ini di dalam nama Yesus. Katakan amin. Kita akan mulai hari ini dengan judul mensurgakan bumi. Wah, ini sedikit agak
Gimana ini maksudnya? Mensurgakan bumi, akan aku jelaskan ya. Tapi kita setuju dulu bahwa tugas utama kita semua, katakan kita semua, semua ada yang pastor, ada yang leaders, ada yang businessman, ada ibu rumah tangga, karyawan, mahasiswa, whatever you are, tapi tugas semua kita, setuju ya, menyelesaikan amanat agung, katakan amin. Nah ini ya, kalau saudara bagi saudara adalah orang-orang pendatang baru ke gereja, apa pula ini makhluk amanat agung. Amanat agung adalah tugas agung, tugas utama yang diberikan mandat, pesan sebelum Yesus kembali ke surga. Dan saya percaya amanat agung, tugas agung inilah yang membuat gereja bisa bersatu. Pembicara gak bisa membuat bersatu, sinode gak bisa membuat bersatu. Tapi karena kita sama-sama mau menyelesaikan amanat agung, gereja bisa bergandengan tangan. Gereja gak perlu kompetisi, karena tugasnya sama menyelesaikan amanat agung. Katakan amin. So jangan berantem denominasi dengan denominasi. Apa itu amanat agung? Kita baca ya supaya semuanya seragam. Matius 28, 19 sampai 20. Bapak udah hafal, kita baca lagi. 2, 3. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku. Lebih keras yuk. Baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus. Ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Jelas, pergi, keluar, ya. Ada satu perintah Tuhan, ya. Baik, bawa orang ke dalam gereja, boleh. Bawa orang untuk bertobat, boleh. Tetapi ujungnya sending. Gereja ini harus mengirim keluar, harus mengutus keluar. Ada sesuatu yang dahsyat yang Tuhan akan kerjakan di luar sana, lebih daripada Tuhan bisa kerjakan di dalam sini. Katakan amin. Semua bangsa berkata bumi ini adalah tempat semua bangsa. Nah saudaraku, oleh sebab itu, tadi Lia sudah mengumumkan mengenai Conference Everyone Asia. Tanggal 3 sampai 5 Juli 2024. Nah kita akan lihat video ini. Bagaimana ini sangat mengkonfirmasi apa yang akan saya jelaskan hari ini. So let's watch Everyone Asia 3 sampai 5 Juli. Go ahead. And how we could possibly get at this big vision so that every person on earth could have an encounter with Jesus Christ. Now, we don't believe in universalism. We don't believe everybody's going to be saved, but we believe everyone on earth deserves an opportunity to hear the good news of Jesus Christ and the power and presence of God. Kita mendapatkan tugas dari Tuhan. And now we have a task given to us by Ada the Lord. berapa banyak murid-murid Tuhan Yesus di tempat ini? How many of you here are disciples of the Lord? Karena kita diminta untuk menjadikan semua bangsa itu muridnya. Brothers and sisters, we are asked to make all the nations disciples of the Lord. Kita sebagai murid-murid Tuhan Yesus diminta untuk menjadikan semua bangsa itu murid Tuhan. We as disciples are asked to disciple other nations. Yes, come on, berikan tepuk tangan. Let's be excited. Everyone Asia. Dan saya percaya kita akan 3 hari itu akan ngomong mengenai everyone. Dan apa yang saya akan mensurgakan bumi, that's the inti yang akan dibicarakan di sana. Gimana bring heaven on earth, gimana kita mengerti akan mandat daripada amanat agung ini. Tema mensurgakan bumi bukan berarti kita bilang, ayo kita jajah dunia. Heavenize the earth. Heavenize the world. Bukan colonize the world. Bukan menjajah. Penjajah datang bawa agamanya, bawa budayanya, bawa beliefsnya, bawa cara makannya, cara ngomongnya. You have to follow this. Mensurgakan bumi bukan kristenisasi. Ya, bukan seperti zaman Romawi pada waktu semua orang dipaksa jadi Kristen, dibaptis makanya percik terjadi karena semua orang harus menjadi Kristen karena law. Mensurgakan bumi bukan itu. Mensurgakan bumi juga bukan berarti yuk cinta akan sorga buatan bumi,
Karena bumi juga punya versi of heaven. Surga dunia disebut. Surga itu apa sih? Ya oke, surga aku suka karena di sana nggak ada penyakit. Di sana nggak ada duka cita. Di sana aku kenyang, aku damai. Nah kalau hidupmu di hidupmu sekarang ini nggak sakit, bisa makan, damai. Banyak orang akhirnya nggak mau ke surga beneran. Banyak orang akhirnya dunia ini menciptakan surga menurut pikirannya. Bahkan ada yang bilang surga itu nggak ada. Neraka itu nggak ada. Bapak itu begitu baik. Gak mungkin diciptakan neraka. Gak mungkin surga itu cuma marketing aja lah. Itu dipersurgakan bumi bukan berarti saya ngajarkan surga versi dunia. Atau mendowngrade surga. Atau menitiadakan surga. Atau membumbui lebih lagi mengenai surga. Tapi mari kita buka satu kenyataan begini. Setiap hari 150.000 orang itu meninggal di dunia. Gede ya. Emang kalau secara statistik nomor 1 karena stroke, kedua karena jantung. Tapi meninggal itu banyak ada kriminalitas, ada apa, ada kejahatan, kecelakaan. Nah saya itu tiba-tiba menarik satu artikel yang ditulis oleh Jensen Franklin. Dia bilang the world biggest crime, kriminalitas terbesar di dunia adalah waktu orang Kristen cuekin dunia. Don't care about the world. Menjadi jauh, terpisah, bahkan tidak peduli lagi dengan dunia. Karena Barna itu berkata, 125.000 orang meninggal setiap hari di dunia tanpa kenal Kristus. Dan kita harus belak-belakan terang-terangan karena kita percaya kita punya iman. Kita nggak mau samakan iman kita dengan agama lain. Iman kita berkata kebaikan, dermawannya kita, mau bangun berapa gereja, mau bangun berapa rumah ibadah, tidak menentukan kita bisa masuk surga. Katakan amin. Yang menentukan saudara saya bisa masuk ke surga dengan selamat, dapat keselamatan yang kekal adalah kalau kita menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Menerima di dalam hati kita, that's it. Jadi jangan kita diombang-ambingkan dengan versi surganya dunia, dengan semua ajaran sesat bahwa selama lu baik, lu gak ngerugiin orang, masa sih lu gak masuk surga? Well, lu bisa create semua, tapi Alkitab kita, iman kita kepada Tuhan yang berkata seperti itu. Jadi Barna bukannya berarti udah pas 144.000 itu meninggal gak kenal Kristus, tapi itulah statistiknya. Mereka gak kenal karena tidak ada yang memberitakan. Mereka gak bisa dengar karena gak diberitakan, karena gak diberitakan gak ada yang mengutus mereka, gak ada yang menyuruh mereka untuk memberitakan. Jadi mereka gak dengar dan mereka mati tanpa kenal Kristus. Itulah statistiknya. Maka dikatakan salah satu pembunuhan massal terbesar adalah waktu gereja justru cuekin dunia. Waktu gereja menjadi kelompok sorga, Heaven Club, 7 Heaven Club. Wow, di sini bro, baunya sorga, oksigennya sorga. Kita seperti ada angels di sini. Kita lihat malaikat banyak. Wow, saya percaya it's happened. Karena apa? Kita semua percaya hadirat Tuhan di sini dan Tuhan hadir dengan semua bala tentaranya. Tapi itu belum selesai. Tugas ingat amanat agung kita harus keluar dan bawa message itu sampai seluruh dunia mengerti, mengetahui bahwa ada satu keselamatan yang kekal buat mereka. Yang mengerti katakan amin. Amsal 24 ayat 11. Bebaskan mereka yang diangkut untuk dibunuh. Ini kalau saudara lihat bahasa asli lebih sadis. Dikatakan ini ada orang-orang yang diangkat di kereta 4 barrel ya, kayak gerobak gitu. Itu orang ditumpuk udah kayak mau dibunuh, kayak mau diserahkan begitu. Selamatkan orang-orang yang terhuyung-huyung ke tempat dipancung, dipotong kepalanya. Jadi Tuhan bilang bebaskan mereka. Karena kita tahu gak hanya 125.000 tapi whoever, your parents,
tanpa mereka kenal Kristus, temanmu di sekolah, temanmu di kantor, tanpa kenal Kristus, kalau mereka mati, mereka seperti orang yang dibunuh, dipancung. Berduyun-duyun ke sana. Tapi ayat 12 berkata, kalau orang Kristen atau engkau berkata, sungguh, we don't know. Kami nggak tahu sih. I don't care. I don't know. Whatever. Itu yang terjadi hari-hari ini. Memang kadang-kadang membuat kita bingung, Tuhan, how far kami harus mencintai dunia. Yang penting kan aku selamat, aku berdoa keluargaku selamat, aku berdoa hidupku benar. Apa nggak cukup Tuhan? Tapi Tuhan bilang, kamu tahu nggak ada orang-orang yang mau dibunuh, orang yang menuju ke tempat pemancungan? I don't know. Apakah Tuhan yang menguji hati nggak tahu yang sebenarnya? Dia tahu. Dia tahu, bahkan ada ayat berkata kalau kamu tahu ada orang yang akan mati tersandung dan mati tanpa kamu memperingatkannya, nyawanya tertanggung pada kamu. Tuhan udah bilang itu sama kita. Jadi kalau kita tahu dia akan mati dan tanpa Kristus dia akan masuk neraka, tapi kita nggak pernah ingetin dia, kalau dia sampai mati beneran, nyawanya tertanggung pada kita. Apakah dia akan menjaga jiwamu jika tidak mengetahuinya dan membalas manusia menurut perbuatannya? Ini yang is bothering me, gereja dengan begitu lagi hype-nya di Indonesia. Semua gereja lagi nambah, attendance, cabang, buka di mana-mana. Tapi dunia tetap jadi dunia menuju kebinasaannya. Gereja cuma menjadi pindahan orang-orang yang gak puas di gereja A, pindah ke gereja B, ke gereja C, gereja D. Dan kita hanya menjadi theme parks yang berusaha untuk siapa lebih baik. Saya bukan berharap gereja jadi jelek dan gak menarik. Enggak. Tetapi this a wake up call. Bahwa kita di dunia ini bukan hanya hype-hypean. Bukan keren-kerenan. Bukan berapa banyak followersnya. Gereja mana yang lagi keren. No. Kita ada tugas menyelesaikan amanat agung. Yang setuju berikan tepuk tangan bagi nama Tuhan. Menjawab hari ini, mensurgakan bumi, simply apa? Jadi garam dan terang dunia. That's it. Semua bilang garam, terang. Tuhan bilang, ayo kamu jadi garam dan terang dunia. Itu aja. Matius 5, 13, 16, kamu adalah garam dunia. Jika garam jadi tawar, dengan apakah ia diasinkan? Tidak lagi gunanya, dibuang aja, diinjak aja. Kamu terang dunia. Kota terletak gunung tidak mungkin tersembunyi. Lagi pula orang tidak menyalakan pelita, lalu meletakkan di bawah gantang, melainkan di atas kaki dian sehingga menerangi, I love this, semua orang. Ingat ya, kamu jadi terang dunia, ditaruh di tempat yang baik, untuk menerangi bukannya orang Kristen tok, bukan hanya menerangi keluargamu tok, bukan hanya menerangi denominasimu tok, tapi menerangi semua orang. The whole world. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya depan orang. Jadi harus ketemu orang. Jangan hindari orang. Ketemu di depan orang. Supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik. Dan bukan masuk gerejamu. Bukan jadi pengikutmu. Untuk memuliakan Bapa di surga. That's yang Tuhan mau. Pastor pernah bawakan penjelasan ini di Arise and Shine di Natal 2019. Tapi banyak yang baru, Pastor coba kutip sedikit aja. The Message version daripada Matius 5, 13 sampai 16. Kalau kamu baca lagi di rumah nanti, ini udah khotbah sendiri dan gak perlu pastor tambahin apa-apa. When I read this, waktu aku baca ini, Matius 5, 13, 16 mengenai garam dan terang, itu langsung hit me, langsung menyentuh hati saya. Dimulai dengan jelas, let me tell you why you are here. Izinkan Tuhan bilang kenapa, semua bilang kenapa. Kenapa kamu di sini? Kenapa kamu dengar message ini? Kenapa kamu ada di posisi ini? Dunia menjadi di sebelah sana, kamu tidak boleh di dunia, kamu di sini. Why you are here? Tuhan bilang ini alasannya. Kamu di sini, you are here to be salt seasoning. Kamu menjadi garam yang mengasinkan. Garam yang membuat satu masakan menjadi berubah rasanya. Dan ingat garam itu kalau
kita mau kasihkan harus larut. Garam nggak bisa dikasih dengan bongkahan. Coba saudara masih, garam itu bentuk bongkahan. Masukin, darah tinggi saudara. Harus dilarutkan. Garam, Tuhan nggak mau berbentuk bongkahan. Tapi banyak garam suka bongkahan garam. Karena senangnya rame-rame doang begitu. Gak bisa. Harus dilarutkan. Harus gak kelihatan. Tapi dampaknya luar biasa, men. Membuat orang menikmati sungguh-sungguh. You are here to be salt seasoning. Ini yang saya suka. That brings out God's flavors. Wow, brings out God's flavors of this earth. Sehingga yang pertama saya mau tekankan bagaimana mensurgakan bumi adalah menampilkan rasanya Tuhan atas dunia ini. Yang mengerti katakan amin. Dunia ini punya rasa. Punya perasaan, punya sesuatu yang bisa dirasakan. Tanpa mereka baca firman, tanpa orang mengerti Alkitab, dari dulu orang bilang membunuh itu ada satu rasa guilty. Ada rasa yang ditaruh bahwa waktu kamu melakukan sesuatu yang salah, kamu gak bisa tidur. Kamu gak bisa tenang. Kalau sesuatu yang kamu lakukan itu melanggar norma-norma yang ada di masyarakat, gak perlu norma Kristen. Coba aja, zaman dulu orang akan ditaruh barang bukan punyanya, gak akan diambil. Tapi lihat hari-hari ini, rasa itu berubah. Dunia mulai menyuntikkan rasa yang lain. Bahwa membunuh ibu sendiri rasanya normal aja. Dulu boro-boro membunuh ibu. Bentak ibu aja kita rasa, bahkan orang dari seberang pun bersorga di kaki ibu. Rasa itu gak bisa didinai. Tapi hari-hari ini bahkan seorang ibu kandung menceraikan anaknya, membuang anaknya di pengadilan, rasa itu normal. Dulu rasa mencuri itu rasanya bersalah, sekarang mau korupsi, berapa teh? Rasanya normal, rasanya biasa aja. Menikmati yang sesuatu yang di atas kesengsaraan orang yang dulu merasa nggak enak makan, kalau aduh kok ini kok duitnya nggak halal, duit panas. Sekarang hari-hari ini rasa yang normal, yang dunia katakan this is normal. Berapa saudara yang mungkin dulu ada satu pengerja di sini yang dulu waktu masuk gereja kita dia anti sekali makan B2, tapi karena pengurapan B2 kuat banget di Grow begitu. Sampai food court di bawah berubah setengahnya mungkin ya. Karena saudara yang demand mungkin saya nggak tahu. Mau nggak mau dia berubah rasa. Dulu makan B2 mau muntah, sekarang kalau nggak ada B2 nggak bisa makan dia. Rasa bisa berubah. Nah, mensurgakan bumi bukan kembali, tetapi kita harus mengembalikan the flavors of heaven. Kita mengembalikan bahwa ada rasa bisa damai sejahtera. Ada loh bisa rasa, bukan rasa berantem tok, rasa perpecahan tok di rumahmu. Rasa ingin saling menghancurkan di gerejamu, bukan. Masih bisa ada rasa damai sejahtera kembali di keluargamu, di kantormu, bahkan di bangsamu. Katakan amin. Rasa itulah yang harus flavors of heaven. Rasa sorga itu harus kembali. Bumi ini, dunia ini rasakan. Masalahnya, ngomong rasa, ngomong kayak restoran. Kalau restoran itu punya rasa yang baik. Tapi dia selalu milih yang bisa makan restoran itu cuma yang punya members. Yang orang tertentu saja. Orang cuma dengar dia punya rasa yang enak tapi gak pernah boleh masuk. Hanya di luar saja, hanya ngelihat saja, lama-lama orang ya udah I don't care. Dan mereka terpengaruh dengan rasa yang lain. Restoran itu namanya gereja. Yang orang dengar rasanya tuh kayaknya gua dengar banget nih. Gereja orang yang, karena gua lihat orang-orang yang dulu masuk dengan perasaan terkutuk, perasaan bejat. Masuk tuh gereja, keluar dia jadi orang bener loh.
Dia jadi rasanya beda. Ingat namanya rasa, gak bisa dipisahkan dengan buah roh. Kalau engkau berbuah, rohmu berbuah, maka rasa manis itu pasti dirasakan jadi promosi yang baik buat kerajaan sorga. Orang akan datang kepada Tuhan karena ada rasa yang kamu. Tapi masalahnya banyak. Gereja di kayak restoran, oke, lu gak layak. Maaf bro, ini cuma punya KKJ doang kesini. Ini cuma hanya members, hanya suku tertentu, hanya ekonomi tertentu, hanya orang-orang yang kelihatannya keren aja boleh sini. No. Nah itulah terjadi, makanya kita harus kembali. Kalau perlu kita buka restoran, kita bilang free food. Semua orang berhak. Kita gak bilang universalism, bahwa semua orang jadi Kristen. Gak, tadi Billy Wilson udah bilang, kita gak percaya universalisme. Bukan berarti semua orang pasti selamat. Tapi semua orang berhak paling gak mendengarkan, merasakan betapa dahsyatnya Yesus itu. Come on, berikan tepuk tangan. Urusan Tuhan nanti yang gak diselamatkan, urusannya Tuhan. Tapi semua orang, termasuk bosmu yang jahat itu, termasuk dia punya hak untuk bisa dengar about Jesus dan merasakan kasihnya Yesus. Tadi saya nggak bisa baca lagi tapi di The Message tadi bilang, your saltiness makes people taste godliness unless you want to lose your usefulness. Jadi keasinan kita, rasanya yang Tuhan itu membuat orang bisa melihat betapa godly-nya Tuhan. Melebihi yang manusia akhir zaman itu, yang cinta akan uang, cinta dirinya sendiri, tidak taat sama orang tua. Kecuali kamu akan menjadi gak berguna, usefulness, not to lose your usefulness. Yang kedua, The Message tadi bilang, kamu akan menampilkan warna Tuhan ke dalam dunia. Yang pertama rasa, yang kedua adalah warna. Katakan warna. Saya ulangi tadi The Message ya, yang bagian ayat 16. Here's another way to put it. Ini caranya lain untuk menjelaskan. Kamu adalah terang, bringing out the God colors in the world. Kamu akan menampilkan warna Tuhan ke dalam dunia. Tuhan bukan rahasia yang disimpan. Kalau bukan rahasia, jangan bisik-bisik ngomong Tuhan. Bangga, berani. Dan Tuhan katakan, di sini dikatakan, The Message bilang, we are going public. Semua bilang, go public. Oh, go public itu artinya terang-terangan, bukan. Let's go public with Jesus. Jangan sembunyiin Yesus lagi. Well, go public bukan berarti lu pakai salib yang besar, kalung besar adalah go public. Well, that's okay. Tapi bukan itu yang dicari. Bukan publik bukan berarti lu tatoan salib, tatoan gambar Yesus. Aku bukan against tato di sini. Ini bukan session untuk bicara boleh nggak boleh. Tapi banyak orang pikir, oke, let's go public. Ayat bro, ini ayat Ibrani loh pastor begitu ya. So we thought go public adalah KTP gue nih Kristen, I am Kristen, gue nyanyi Kristen. Lihat di playlist gue semua lagu-lagu Hillsong. We thought go public with Jesus is kayak begitu. Makanya kenapa Grow gak punya bumper sticker buat mobil. Karena gua tahu cara kalian nyetir tuh ngeri gitu loh. Termasuk pastornya gitu ya. Istri saya bahasa roh kalau saya nyetir. Dia gak pernah bahasa roh kalau saya khotbah di belakang mimbar saya aman. Tapi di belakang setir saya berbahaya. Makanya that's why kita gak pernah buat Family of Growth Center. Karena nanti kalau seorang ngebut-ngebutan, itu menjadi menjelekkan nama Tuhan. That's why, itu rahasianya. Ya kita gak pernah pasang seperti itu. No just kidding. Tapi, go public bukan hanya mengerti, orang lihat, oh agamawi, tanda-tanda, kita, wah pokoknya, gue go public kok, gue doa, gue bilang, ya bos, gue gak bisa lembur nih, gue harus beribadah. Padahal alasan seringkali begitu. Pokoknya pulang pagi, gue harus latihan choir, gue harus ke rumah doa gitu ya kan. Ya, tapi semua kadang-kadang cuman alasan buat pulang pagi seringkali gitu.
Bukan itu yang Tuhan bilang go public. Tetapi jangan jadikan dia secret. Dan yang luar biasa dikatakan, jadilah kamu open house. Rumah yang terbuka. Be generous with your life. Jadilah kamu generous dengan kehidupanmu. Yuk bangkit berdiri sama-sama saya. Open public atau go public atau menjadi gereja yang terbuka. Seringkali ada di sini pastor boleh curhat. Seringkali ini dilemanya seorang gembala. How far, berapa terbukanya gereja harus? Seringkali saya bilang Tuhan, it's so hard di akhir zaman ini untuk menjadi gereja yang terbuka. Karena ada pepatah gereja harus menjadi tempat aman for a sinner. Bahkan ada beberapa gereja yang no perfect people allowed. I love it, itu marketing banget lah ya. Ada yang bilang no perfect people allowed. Intinya gua tahu artinya dia welcome sinner. Sinner are welcome. Bahkan ada tempat parkirnya, especially for sinner gitu ada saudara. Jadi mereka so bangga. Itu yang di boost up bahwa no perfect people di sini semuanya oke. So aku mulai tanya Tuhan, seberapa terbukanya GC untuk menjadi tempat, bahkan jadilah tempat yang aman untuk orang berdosa. Apakah saya harus buat smoking section di sana, non-smoking section, atau yang masih suka pornografi di sana, yang sini nggak suka. Apakah itu tempat yang aman? Ada yang bilang udah lalu jangan bahasa roh, jangan khotbah-khotbah mengenai kekudusan lah, jangan khotbah-khotbah mengenai hidup benar lah. Karena banyak orang yang nanti masih dalam hidup dosa. Apakah itu yang disebut membuat tempat yang nyaman buat orang berdosa? Itu membuat saya bilang, Tuhan, why? Memang ada beberapa gereja yang go for it, dan saya gak nyalakan mereka. Bahkan sempat rame di sosial media beberapa tahun yang lalu, satu community yang buat Bible study, ada Alkitab terbuka, di same table ada whiskey, ada beer, ada rokok di sana, and they doing Bible study. Bicara mengenai menyurgakan bumi, kayaknya goal banget kan. Gila di bumi banget, dunia banget, whiskey, beer, and Alkitab terbuka di situ. Waktu saya lihat di sana, do I have to go that far, Lord? Apa kita harus begitu jauh? Saya nggak ajarkan saudara untuk langsung ngejudge. Oh itu bejat, itu salah. Wait a minute. That's why we need Holy Spirit. Kita perlu Roh Kudus di sini untuk hadir dalam hidup kita. Karena Petrus juga bilang waktu itu, ini gak halal, ini halal. Tuhan bilang apa yang aku katakan halal, jangan kamu katakan tidak halal. Untuk ketemu sama Cornelius, ketemu sama orang fasik, bahkan bertamu ke rumah orang fasik aja, itu gak benar waktu itu buat orang Yahudi. Itu duniawi banget. Tapi Roh Kudus bilang, go. Sehingga keberadaan Petrus di rumah Cornelius itu membuka everyone terima Roh Kudus sejak itu. Walaupun dia sempat menghadapi pengadilan agama oleh para murid yang lain. So kita mulai jangan langsung kita bilang, oh itu salah udah pasti. Tapi buat saya memang kita punya cara yang lebih baik. Karena kita tahu whiskey dan semuanya itu membuat hidup jadi lebih buruk. Orang bisa drunk driving, kita bisa nasihatin mereka, bro, let's change. Kita bisa gitu. Tapi satu kali saya pernah ditantang Tuhan, oke, kalau kamu lagi lewat satu bar, yang ada whiskey, ada beer, ada rokok di situ, dan tiba-tiba orang itu kenal kamu somehow, lewat sosial media, dia bilang, hey pastor, come here, tell us about Jesus. Saya sempat ditanya Tuhan, kamu gimana? Are you gonna sit there or kamu walk out? See you in the church. Oke lah, lu ke gereja gue aja, nanti gue jelasin. Gimana? And that time gue nangis terus. Because so tough. Terus saya bilang, tiba-tiba saya bilang, Tuhan, if I were there, lewat di situ ada orang bilang, tell me about Jesus. Di situ ada semua yang gak layak itu. I will come.
Aku akan datang, aku akan duduk, bukan cheers gitu, bukan. But I will speak about Jesus. Kalau perlu gue baptis mereka di situ. Kalau perlu gue akan buat altar call di situ. Untuk mereka kenal Yesus. Waktu saya ngomong itu saya seperti bilang, are you sure? Makanya saya ngomong ini, direkam, I know. Dan saya harap ini jangan, ya ini orang netizen begitu dipotong cuman bagian ini. Yang depannya gak didengerin. Itu yang doang yang kok bisa dipanggil Pak Ruben Adi besok begitu. No, saya gak pernah menganjurkan saudara untuk kompromi dengan dosa. Nah, tapi di sini apa sih gereja open for public? Gereja menjadi tempat terbuka itu apa? Don't judge people. Don't judge them. Orang masuk ke gereja seringkali kita langsung menjadi orang juri yang paling pertama. Dari ujung kepala sampai ujung kakinya. Wah, lu gak layak, lu pindah gereja aja deh. Lu kayaknya perlu beli baju lebih lengkap di bawah. Lu kayaknya gak cocok di sini. Gua tahu history lu. Gua tahu apa yang lu lakukan. Lu kayaknya jangan di sini. Lu gak layak di sini. Seringkali itulah kenapa dunia, bukan hanya kita yang gak ngerti dunia enak lihat kita. Karena apa? We become orang-orang yang seperti restoran tadi yang lu bukan members, cuma orang yang members saja yang bisa di sini. Sebab itu saya mau hari ini GC mempunyai empathy, bukan mencintai dunia tapi mengasihi dunia. Saya harus hati-hati pakai kata ini. Karena saya tahu kalau kita, iblis maunya apa? Lu gereja, go ahead man, tapi jangan pernah bothers. 125.000 orang per hari ini, biarin aja. Now, hari ini, I'll pray. 2 bulan kita akan belajar semuanya mengenai manusia dan dunia. Tapi yang pertama, jangan cuekin dunia. Dunia berkata orang yang bejat, orang yang gak layak. 1 Petrus 3:15-16 berkata, ini pesannya Petrus. Tetapi kuduskan Kristus dalam hatimu. Jadi ingat pesan pastor hari ini, tetap jadi orang kudus. Jadi ingat jangan dipotong-potong. Tadi bilang jadi gereja terbuka, gereja yang ini, yang kalau ada kesempatan pun masuk, tapi pakai Roh Kudus. Tapi kuduskan dirimu dalam hatimu sebagai Tuhan. Siap sedialah pada segala waktu untuk memberi pertanggungjawab atau untuk menjawab kepada tiap-tiap orang yang bertanya, meminta pertanggungjawab dari kamu tentang apa? Tentang the hope, pengharapan, tentang Yesus yang ada padamu. Nah caranya gimana? Haruslah tetap dengan lemah lembut dan hormat, dengan hati nurani yang murni. Kalau disimpulkan with empathy. Kita bukan orang yang bilang, lu gak mau terima Yesus, ya rugi lu ya. Enggak. Jadi teman yang baik. Ngomong. Terus keep praying for them. Supaya mereka yang memfitnah kamu karena hidupmu yang saleh. Jadi ingat, Petrus bilang tetap harus hidup saleh. Gak bisa hidupnya sembarangan. Maka saya tidak bisa membenarkan kalau kamu harus tatuan dulu untuk memenangkan yang tato. Kamu harus ngerokok dulu untuk ngelepasin yang ngerokok. Kamu harus pornografi dulu untuk ngomong sama nona. Kamu gak harus. You can be still saleh, tapi membuat mereka malu sendiri karena apa yang mereka fitnahkan gak benar. Mereka akan datang kalau kamu tetap saleh, tetap kudus. Kemudian berikan tepuk tangan bagi nama Tuhan. Mereka perlukan, mereka perlukan kasih Yesus yang besar sebagai jawaban. Mereka perlukan, mereka perlukan, tidakkah
yang sejati. Ya sekali lagi sambil terus bayangkan jiwa-jiwa itu. Mereka perlu orang-orang yang di MRT, di LRT, di kantormu, orang-orang yang ketemu kamu setiap hari. Pikirkan mereka. Mereka juga punya hak untuk merasakan sorga dalam hidup mereka. Tuhan, mereka juga perlu. Thank you God. Hari ini saya harap saudara nangkep dengan jelas kenapa gereja kita dapat value G7.0 dan ketujuh puncaknya adalah God culture. Bahwa tujuan kita nggak mengkristenisasikan Indonesia, tapi itu budaya yang disebut budaya Yesus. What would Jesus do? Itu kita ajarin buat teman-teman kita. What would Jesus do? Itulah God's culture. So, saya restui saudaraku, engkau yang dipakai di dunia sekuler, rasanya di dunia, penyanyi sekuler, orang-orang entertainer, engkau penulis lagu sekuler, penulis lagu dunia. Selama ini engkau merasa tertuduh karena, aduh gua duniawi banget. Pastor Challenge, kamu tetap ada di situ. Tapi jangan duniawi, tapi mulai rubah dunia dengan karyamu. Tulis lagu yang merubah, yang memberikan rasa yang baru. Waktu rasa bunuh diri, rasa frustasi itu yang dirasakan oleh penyanyi-penyanyi yang lain, kamu buat rasa yang lain. Oh, ada Yesus dalam setiap lagu kamu. So aku restui kalian ada di posisi-posisi yang mungkin rasanya kok aduh Tuhan duniawi banget ya. Selama kamu hidup kudus dan hidup saleh, itu cukup. Itu cukup. Kamu hidup terus menerima Yesus, pertobatan setiap hari. So go. Kita akan lihat, gereja bukan cuma hari Minggu tuh. Church gonna be every day for everyone, for every nation, for every tribe, for every people. Saya percaya ini waktunya. Yang percaya, yuk kita berikan tepuk tangan bagi nama Tuhan. Kita akan doakan saat ini buat pokok-pokok doa yang